warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Podcast HW bersama Widya dan Hana. Seperti biasa, untuk beberapa menit ke depan kami akan menemani kalian bersama podcast kami. Kali ini kami mendatangkan dua narasumber yang akan membahas seputar anak rantau, karena kebetulan mereka berdua juga adalah anak rantau yang sudah lumayan lama dan jauh dari orang tua loh, dan tinggal di kota orang. Tentunya pas banget buat nemenin kalian semua, terutama untuk anak rantau yang mau ngerantau, bahkan pernah menjadi anak rantau, atau kalian semua yang ingin mencari tahu seputar anak rantau itu seperti apa. Mari kita dengarkan podcast bersama Kak Zahra dan Kak Atia. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Di sini ada Kak Atia. Halo Kak Atia. Halo. Nah, di sini juga ada Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Halo. Di sini ada narasumber yang hebat banget yang namanya Kak Atia. Kak Atia ini seorang mahasiswi IAIN Senjati Cirebon, dan ia sekarang sedang berada di semester 6, sedang pusing-pusingnya garap proposal dan lain sebagainya. Dan Kak Zahra juga nih, sama seperti Kak Atia, beliau ini adalah mahasiswi semester 6 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan sama sibuknya dengan Kak Atia nih. Oke, langsung aja nih Kak Atia sama Kak Zahra, kita masuk ke pembahasan seperti yang sudah dibahas di awal. Pembahasannya itu perihal anak rantau. Boleh. Nah, dimulai dari Kak Atia dulu nih. Kak Atia, bagaimana sih rasanya pertama kali saat menjadi anak rantau? Wow, rasanya saat pertama kali menjadi anak rantau itu Betul. rasanya tuh kalau boleh digambarin mah kayak nano tuh jadi kayak senangnya dapet, sedihnya dapet, galaunya dapet, gelisah, gundah gulana, senang, sedih, Semuanya ya, Kak? nyampur. Iya. Itu sih yang aku rasain pertama kali, karena pertama kali dimana aku jauh dari orang tua, jauh dari kehidupan yang sebelumnya, dan dituntut untuk lebih mandiri, menjalani hari-hari yang sebelumnya tuh kayak gambarannya kayak enak nih, kayaknya jauh dari orang tua, kayaknya lebih mandiri, lebih bebas. Ternyata nggak seperti itu realitanya. Mungkin gitu sih Kak. Kalau senengnya nih Kak Tia, kalau boleh tahu apa? Senangnya awalnya kayak kan ibarat ngerantau tuh kan karena kuliah ya. Wah, Iya. seneng nih kuliah, ngerantau, ketemu teman-teman baru, kayak seru Teman aja baru gitu ya? ya. Kayaknya seru aja nih gitu. Seneng aja kesenangnya karena Bisa bebas dari orang tua contohnya ya. bebas gimana tuh Kak? Kayak jauh gitu dari larangan-larangan orang tua. Iya, nah senangnya kayak gitu, tapi sedihnya juga banyak. Sedihnya pasti sih. Pasti teman. Homesick sih kalau kayaknya. iya benar. Oke, dari Kak Zahra nih, gimana nih Kak Zahra rasanya saat pertama kali jadi anak rantau? Kalau aku pribadi, aku tuh udah terbiasa gitu ya. Maksudnya jauh dari orang tua tuh udah terbiasa. Terus juga dari aku SD tuh sekolahnya tuh udah full day. Jadi aku di rumah tuh kayak ya udah tinggal tidur gitu-gitu doang sih. Terus pas SMP juga kan mondok. Jadi ya nggak kaget sih Kak. Jadi kayak ya udah terbiasa, dan aku juga enjoy. Dan karena saking seringnya jadi aku ya terbiasa aja gitu. Nggak, ya pasti ada senang sedihnya, cuma ya dijalanin aja karena aku juga suka gitu dan nyaman gitu sih. Oke, berarti ibaratnya kayak dari dulu udah terbiasa ngerantau, cuma bedanya kayak ngerantaunya beda-beda kota gitu ya. Iya, kayak iya dari gitu sih. sekolah sampai kuliah sekarang. Pasti nih ada aja ya hal-hal yang bikin sedih, bikin seneng. Oke, namanya juga anak rantau ya gitu, apalagi saat pertama kali ngerantau pasti rasanya wah, ada sih rasa sedihnya, ada senangnya juga kayak yang tadi Kak Atia bilang. Terus juga kalau misalkan Kak Zahra karena emang udah terbiasa gitu jauh dari orang tua, dan mungkin pas sekolahnya juga full day, jadi sama orang tua itu waktunya bisa dibilang terbatas ya Kak Zahra. Iya, bener jadi banget. nggak yang se-full itu, jadi mungkin ngerantau itu hal yang biasa dan gak bikin kaget ya. Oke, mungkin ke pembahasan berikutnya ya. Gimana nih cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang mungkin sebelumnya berbeda kota, berbeda tempat? Pasti dong ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang membuat kita mungkin culture shock. Jadi kayak
harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, harus ibaratnya harus memulai hidup yang baru lagi kayak gitu. Gimana nih cara beradaptasinya? Yang pertama nih dari Kak Zahra dulu ya. Aku tuh mungkin lebih ke cuaca ya, karena kan panas banget. Dan waktu pertama datang tuh, waktu pertama ngekos tuh aku nangis karena panas banget gitu. Jadi Kayak homesick gitu ya Kak Zahra mungkin. Auto homesick. Iya, terus kayak suasananya kan panas tuh ya, jadi aku tuh nggak betah tuh, Oh iya. nggak betah. Jadi kayak mau pulang atau gimana, jadi kayak nggak betahnya, lebih adaptasinya ke cuaca sih. Kalau Belum bisa misalnya adaptasi ya sama cuaca. iya sama cuaca, cuma kalau bisa adaptasi sama teman-teman sendiri, aku termasuk orang yang gampang adaptasi, cuma lebih ke cuaca aja gitu Kak. Wah emang ya, cuaca dari kota ke kota tuh kan berbeda-beda. Apalagi yang kita nih di sini sekarang lagi tinggal di cuaca yang panas. Mungkin kalau misalkan dari tadinya di kota yang adem terus ke kota kita, wah bener-bener harus kaget banget karena ya harus terbiasa itu dengan cuaca-cuaca yang Cirebon. cuaca di Cirebon ini. Karena BTW nih kita tinggal di Cirebon ya. Nah mungkin selanjutnya tuh aku tuh mungkin orang bilang tuh aku lucu ya, karena bercandaannya tuh gimana ya, jadi tuh orang kalau Jokesnya misalnya masuk iya gitu gitu, ya. kalau aku ngomong sedikit tuh kayak langsung pada ketawa. Mungkin mereka juga nyaman main sama aku gitu. Udah sih sejauh selama aku kuliah tuh kayak gitu-gitu aja sih Kak adaptasinya. Jadi tergantung dari diri sendiri sama lingkungannya nerima kita atau enggak gitu. Mungkin tips and triknya nih Kak Zahra. Tadi kan kata Kak Zahra itu salah satu orang yang mudah beradaptasi nih. Nah, barangkali teman-teman di sini itu masih kayak masih kaku gitu dalam bersosialisasi. Bolehlah tips dan triknya dari Kak Zahra ini gimana? Nah mungkin selanjutnya tuh aku tuh mungkin orang bilang tuh aku lucu ya, karena bercandaannya tuh gimana ya, jadi tuh orang kalau Jokesnya misalnya masuk iya gitu gitu, ya. kalau aku ngomong sedikit tuh kayak langsung pada ketawa. Mungkin mereka juga nyaman main sama aku gitu. Udah sih sejauh selama aku kuliah tuh kayak gitu-gitu aja sih Kak adaptasinya. Jadi tergantung dari diri sendiri sama lingkungannya nerima kita atau enggak gitu. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua nih. Menurut Kak Tia, bagaimana sih gitu ya caranya beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu, selain apa yang dipaparin sama Kak Zahra ini? Oke, boleh. Cara beradaptasi. Iya, betul. Gampang. Cara beradaptasi itu gampang sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang gampang? Karena aku tipe orang yang suka bergaul dan aku mungkin bisa dibilang mudah bergaul. Dan aku juga mudah sayang sama orang-orang yang misalkan aku ketemu orang gitu, misalkan Ngerasa klop gitu. iya, aku ngerasa aku nyaman main sama dia. Aku tuh mudah sayang, jadi kayak aku bisa sesayang itu dengan cepat dengan orang-orang baru gitu. Aku dibaikin sedikit aja ngelunjak, maksudnya kayak jadi aduh aku nggak bisa nih gitu, jadi kayak Jadi bingung balesnya gimana kebaikan dia intinya gitu. aku tuh tipe yang mudah sayang, jadi aku mudah adaptasi. Terbuka lah ya. Itu dalam tanda kutip orang-orangnya yang aku nyaman ya, maksudnya yang aku juga bisa bergaul dengan siapapun, cuman untuk merasa kenyamanan itu nggak ke semua orang, tapi untuk beradaptasinya itu bisa gitu, bisa di handle gitu. Wah kelihatan banget nih ya Kak Atia tuh emang anaknya penyayang dan friendly. Iya. Parah sih. Saking parahnya itu jadi saking parahnya kadang suka mudah sayang. Iya. Ini mudah sayang tuh maksudnya dalam tanda kutip bukan mudah sayang sesama, maksudnya perasaan ke cowok gitu. Maksudnya ini dalam hal universal gitu. pertemanan lah Dalam ya. hal pertemanan, dalam Lebih hal ke adaptasi. pertemanan. Iya. Iya, Ruang lingkupnya tuh universal gitu. Tapi mungkin sayang Kak Atia tuh ini kali tergantung gimana sikap temen Kak Atia ke Atianya Seperti gitu. itu ya kan tadi nyaman dulu harus kayak gitu. Jadi nggak ke semua orang Nggak langsung semua sayang orang, ya. iya. Jadi lihat dulu Ya, Mas. sikap orangnya gitu. Saya ya. ke semua orang langsung sayang bahaya dong, Mbak. Nah, jadi lihat dulu perlakuannya, baru mungkin rasa Kak Atia yang mudah sayang itu adalah bentuk feedback, perhatiannya Kak Atia gitu ke orang, seperti ke itu. teman-temannya. Nah, berarti Kak Tia sendiri juga sama tipikal orangnya sama Kak Zahra, yaitu orang yang
friendly dan mudah beradaptasi ya Kak Tia. Nah biasanya nih ya Kak Tia, dari mudahnya beradaptasi pasti banyak nih Kak Tia relasinya. Iya kan? Alhamdulillah masih bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah menurut Kak Tia sendiri gitu, di saat apa ya, kan tipikal orang yang mudah beradaptasi. Nah, seberapa penting gitu relasi buat Kak Atia sendiri? Wah, itu menurut aku sangat penting banget sih. Karena hidup itu tentang relasi. Kita hidup sekarang, kita memperbanyak kenalan bukan untuk sekarang tapi nanti tanpa kita ketahui dan kita sadari pasti Bisa ketika sangat, kita itu ya keluar dari perkuliahan. Iya, ataupun ya kita nggak bakal tahu kapan dan siapa yang nolong kita atau bantu kita. Nah, betul. Tapi relasi itu penting. Makanya banyak-banyakin lah berteman sama siapapun. Karena kita nggak tahu nih siapa yang akan nolong kita. Maksudnya menolong kita nantinya. Kita di saat susah Iya. gitu ya. Relasi juga emang berguna banget sih di masa yang akan datang kayak gitu ya. Karena katanya emang banyak temen, banyak rezeki. Berarti kayak kalau misalnya kita punya banyak relasi, otomatis kayak rezeki juga insya Allah mudah lah ya gitu. Ya, tapi menurut aku juga ada tapinya gitu, Kak. Tapinya kita memperbanyak teman, kita memperbanyak relasi, tapi jangan sampai kita misalkan kita ketemu satu circle di mana kita ngerasa itu nggak nyaman dan toksik, nggak apa-apa, itu tetap teman kita, tapi tidak terlalu yang apa ya, Sekedar say hi aja ya gitu. bisa seperti itu, yang nggak terlalu aku bisa banyak ngobrol dengan mereka karena memang seperti yang awal tadi bilang, aku bisa beradaptasi ketika nyaman dan akhirnya sayang seperti itu. Oke. Apalagi lagi tinggal di rantau kayak gitu ya. Jadi kayak benar-benar temen tuh yang harus kita juga harus bukannya pula pilih ya, tapi emang pula pilih. Jadi harus kayak ya temen yang benar-benar temen ya lah ya, jangan sampai yang ibarat kayak fake atau muka dua atau teman-teman betul palsu banget. kayak gitu itu harus dihindari sih karena toksik ya. Jadi kita juga harus pilih-pilih dalam friendly ke siapa aja ya Kak Atia. Iya, seperti itu. Karena Kak. pergaulan juga kan kadang apa ya, berpengaruh banget gitu ya. Bener itu. Berpengaruh banget Sangat ke kitanya gitu. Terus kita juga harus bisa meminimalisir lah gitu orang-orang yang pengen apa ya, berteman gitu. Seperti hal yang tadi dikatakan sama Kak Widya kan. Iya. Kita tuh bukan pola pilih, tapi ya aslinya pemilih juga, tapi milihnya tuh yang benar-benar bisa bawa kita ke hal yang positif, seperti itu mungkin. Iya, betul sekali kan. Kak Atia, Kak Zahra, pernah nggak sih di saat kita lagi ngerantau terus mengalami kendala-kendala keuangan atau sulit mengatur keuangan, itu bagaimana sih cara manage keuangan anak rantau tuh, gimana cara mengatur keuangannya agar mungkin ya bisa dibilang lebih hemat supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran kayak gitu. Iya. Gimana sih cara mengatur keuangan anak rantau nih kalau boleh tahu, soalnya kita kepo banget seputar anak rantau. Gimana nih Kak Atia dulu? Wah, dari aku dulu nih. Kalau aku sendiri, aku sejujur-jujurnya gitu ya, masih belum bisa konsisten dalam apa ya, mengatur keuangan. Karena aku itu tipe yang kadang lah tadi uang ada di dompet kok jadi nggak ada, dan ternyata nggak kerasa aja gitu aku beli apa. Tapi dari situ aku jadiin evaluasi gimana caranya biar aku bisa lebih konsisten dan mengingat gitu pengeluaran apa aja nih hari ini, dan dibatas misalkan kayak buat belanja bulanan segini, seharinya aku segini, dan jangan melebihi segini, seperti itu. Dan mungkin jadi kayak mungkin aku nggak apa ya namanya itu, bukan yang ngasih tahu yang biar bisa ditiru atau dicontohin, cuman ya itu sih aku cerita aja kalau misalkan aku tuh belum bisa konsisten sama pengeluaran aku sendiri. Cuman makin kesini kayak makin apa sih namanya, nerapin kayak jadi lebih rinci aja pengeluarannya, untuk belanja sabun atau skincare atau apa seberapa, bayar uang kos berapa, dan jajan berapa gitu, sesuai dengan yang seharusnya mah biar bisa dibilang irit gitu. Cuman ya aku masih itu sih kadang gitu seperti yang terbilang, uang ada di dompet dan nggak kerasa aja gitu, ternyata tadi habis beli cibai gitu.
Wah emang ya jadi anak rantau tuh Iya. benar-benar harus bisa membagi-bagi uangnya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu karena emang pengeluarannya juga nggak sedikit ya. Karena kita hidup sendiri yang apa-apa harus mandiri, apalagi ya biaya anak rantau nggak murah ya bisa dibilang. betul banget, Jadi Kak harus Lydia. benar-benar pinter gitu. Seenggaknya kita bisa membatasi diri kayak kayak Kak Atia walaupun belum bisa benar-benar konsisten dalam Iya. mengatur keuangan, seenggaknya gitu rinci pengeluaran hari ini tuh untuk apa-apa aja kayak gitu. Tahu gitu ya, bisa memanagenya lah Iya, sedikit-sedikit. Mas. sesuai yang udah misalkan kamu sehari segini gitu. Iya. Kalau misalkan nggak sesuai, misalkan hari ini aku lebih pengeluarannya mungkin besoknya kayak kemarin uangnya udah dikeluarin lebih, jadi sekarang lebih irit. Nah itu Kak Zara kemana aja Kak Zara? Aku belum ada suaranya. Jadi lebih mikir gitu ya Katia ya. Iya, sedangkan kadang saya juga mikir. Oke, balik lagi ke topik nih soal manajemen keuangan anak rantau karena setiap individu mempunyai cara manajemen yang berbeda-beda Beda-beda. terutama di dalam keuangan. Bagaimanapun itu kita harus tetap bisa mengatur pengeluaran kita sendiri supaya agar ketika ada suatu hal yang darurat itu kita masih memiliki pegangan gitu ya ibaratnya. Iya Kak, bener banget. Oke, langsung aja ke pembahasan selanjutnya nih. Oke, selanjutnya Kak Hana nih yang akan bahas soal pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Widya. Nah, tadi kan di awal-awal udah dibahas, disinggung lah perihal tentang bagaimana cara beradaptasi, terus bagaimana rasanya pertama kali saat menjadi anak rantau, bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, pembahasan berikutnya itu ada apa saja sih gitu kendala menjadi anak rantau, mulai dari Kak Zara dulu nih. Kendalanya apa nih Kak Zara selama menjadi anak rantau gitu? Mungkin dari pola makan ya Kak. Biasanya kan kita kalau di rumah tuh udah disiapin tuh makannya. Iya betul. Nah terus kalau misalnya di kosan tuh harus nyari sendiri dan pasti kita walaupun aku boros, aku bilang kan aku nyari makanan tuh yang terdekat kosan ya. Nah itu tuh kayak bosen, kayak makannya itu lagi terus kayak apa ya, nggak ada varian gitu kan. Kalau misalnya di rumah udah disiapin ibu terus tinggal makan terus ganti-ganti menu tuh. Nah itu mulai dari makanan dulu. Nah selanjutnya itu aku itu kendala dari bahasa ya, pastinya dari awal kan aku udah bilang tadi kalau misalnya bahasa aku kan karena aku orang Betawi gitu ya, jadi rada kasar. Nah di saat aku dipertemukan sama teman-teman aku yang halus tuh rada Jawa, yang Sunda. iya yang Jawa yang Sunda, jadi tuh aku rada bicaranya. iya rada susah untuk beradaptasi bahasa gitu tuh kalau misalnya dari segi bahasa tuh. Nah selanjutnya lagi tuh yang tadi kendala cuaca. Nah cuaca kan aku biasa aja walaupun panas tuh. Nah di saat di Cirebon cuacanya kaget tuh kan. Terus selanjutnya, nah terus kalau misalnya sakit kan biasanya diemong tuh sama orang tua kan kayak manja gitu. Nah Manja lah ya. iya di sini tuh apa tuh kan kayak sendiri walaupun aku emang sudah terbiasa untuk sendiri gitu kan. Cuma kalau misalnya sakit tetap balik lagi kan ke orang tua karena kan Butuh beda ya. orang lain lah ya. Iya gitu kayak disuapin lah atau diperhatiin sama ibu dan orang tua tuh kan beda ya rasanya sama teman sendiri. Ditanya yang mau makan apa. Iya gitu. itu iya benar banget sih Kak. Terus kayak kangen sama orang tua gitu, jadi kan kayak susah ketemu ya, kendalanya pasti jarak dong. Apalagi kalau misalnya ada suatu hal kan aku jauh banget, jadi harus ya prepare gitu, cuma kayak jauh banget sih Kak gitu. Oh bener banget nih Kak Zara, emang kalau misalkan lagi sakit nih ya, aku pribadi kayak langsung auto gitu inget sama orang tua, kayak langsung jadi kangen, langsung jadi keinget. Wah kalau misalkan di rumah nih, kalau sama mama gitu apa-apa segala disiapin gitu, itu sih yang bikin kangen banget sebagai anak rantau. Kalau misalkan lagi sakit kayak ngerasa meskipun ada teman-teman di sekitar kayak kadang ngerasa sendiri gitu, Kayak ya. kurang beda gitu. Beda aja gitu. Gimana nih Kak Hana nih? Iya sama yang dibilang sama Kak Zara, Kak Widya gitu.
Kadang kalau misalkan kita lagi sakit tuh ya di kosan tuh kayak ngerasa sendiri, padahal banyak gitu sebenarnya teman-teman yang care sama kita, tapi rasa perhatian mereka tuh kayak beda gitu. Apa yang kayak orang tua kasih gitu perhatiannya kayak gitu. Kayak kalau orang tuh lebih kayak diemong gitu, dimanja lah gitu ya. Kadang begitulah pokoknya. Kalau misalkan teman sendiri, walaupun teman dekat, kayak kita masih kurang enak kalau misalkan minta bantuan nih buat beliin obat dan lain sebagainya. Masih ada rasa canggung. Iya, Meskipun itu betul. udah lama banget gitu, karena kan ngerasa kayak takutnya dia disuruh apa enggak ya, ngerasa kesuruh apa enggak ya sama gua gitu sih mungkin. Nah, menurut Kak Atia sendiri nih, sebagai anak rantau, kendalanya apa? Kendala yang aku hadapin ketika menjadi anak rantau ya. Betul. Sebenarnya bahasanya bukan kendala sih, mungkin lebih ke rasa sedihnya atau ke rasa dukanya yang aku rasain Boleh. ketika menjadi anak rantau. Seperti yang tadi kata Kak Zahra bilang, ketika sakit rasanya beda dan Mulai cuaca. ya cuaca dan bahasa. lain-lain. Cuman aku di sini alhamdulillahnya ya, mungkin ketika aku sedang sedih atau sedang merasa capek ya karena tugas, karena kegiatan yang dipadatin di hari-hari yang aku jalanin, dan ketika aku sedang merasa sedih, galau gitu, dan lain sebagainya, itu ada teman-teman aku gitu yang menghibur, yang mau apa ya namanya, menjadi mungkin bisa dibilang kayak, kalau pendengar, semua teman-teman aku pendengar yang baik ya, cuman lebih ke actionnya aja sih. Aku lebih respect banget sama action dari teman-teman aku yang kayak, meskipun aku ngerasa keluarga baru di sini, karena emang yang tadi dia Zara bilang gitu, ketika sakit rasanya beda aja. Emang itu emang benar beda, karena sentuhan keluarga dengan sentuhan teman atau sahabat itu berbeda. Tapi aku berusaha untuk menjadikan teman-teman aku ini di circle aku ini menjadi keluarga kedua, di mana aku nggak asa-asa lagi, kayak nggak ada apa ya, maksudnya aku nggak asa-asa kayak minta tolong, atau ya merekanya juga udah punya inisiatif sendiri, meskipun ya seperti tadi Kak Hana bilang kayak ada rasa nggak enaknya, cuman kayak ketika kedekatan itu semakin dekat, maka tidak akan ada lagi kata nggak enak gitu. Ngapain nggak enak, udah santai gitu. Iya, betul. Seperti itu. Dan gimana kalau misalkan aku lagi sedih, lagi pengen pulang, ya itu kembali lagi teman-teman aku, ke teman-teman aku sih lebih yang bersyukur banget. Iya. Ya, wow, berarti Kak Atia tuh sangat-sangat beruntung gitu ya. Iya, Kak alhamdulillahnya. Atia dan Kak Zahra kan yang kami tahu kalian berdua satu circle, dan ya pertemanan kalian bisa dibilang sangat manis gitu lah, Iya, sangat so alhamdulillah. sweet gitu. Jadi Kita kayak semua satu circle padahal. selalu saling gitu ya dalam pertemanan. Jadi kayak saling butuh. Jadi saling karena melengkapi Iya, lah. saling melengkapi. Karena di dunia perantauan juga, termasuk kita ini, itu temen yang bukan ngerasa menjadi saingan, maksudnya kayak temen ya udah kita keluar teman gitu. itu tuh harus dijaga banget Nah, gitu, iya, harus karena dipertahankan. Dan kayak kadang kayak langka juga sih, dan kalau Iya. misalkan udah nemuin ya harus benar-benar dipertahankan Betul, gitu ya. harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Kekurangannya masing-masing gitu. Apalagi kan katanya di dunia perkuliahan itu kan, wah teman-temannya itu pamandang-mandang gitu, dari mulai harta dan lain sebagainya. Tapi ketika selagi kita bisa nemuin circle yang positif, mah harus bisa dijaga. Betul Iya, apa yang positive tadi vibes. dikatain sama Katia gitu. saling aja gitu ya, melengkapi kekurangan dan kelebihan. Iya. Saling merangkul, itu sih intinya kayak. Iya, jangan saling memukul aja ya, satu sama lain di belakangnya gitu. Ya ditambah satu lagi sih, misalkan kayak aku lagi sedih, aku langsung komunikasi ke orang tua aku gitu, kayak via WhatsApp, kayak ya udah. Mungkin nanya kabar. Iya, kalau lagi ada masalah nih, tiba-tiba kayak random aja, kayak pengen, mah tidur belum atau lagi apa, itu Berarti Katia itu tipikal orang yang terbuka juga terhadap keluarganya ya. terbukanya, tapi yang emang pengen aku buka, Oh, apa yang pengen diperlihatkan Oh, ketika oke. ini nggak usah deh, kayaknya nggak usah, ya udah gitu. Jadi Bisa memfilter lah ya. iya, difilter juga ya, terbuka. Karena semuanya tuh pasti punya
luka masalah masing-masing. Jadi bagaimana ketika kita sedang punya masalah kita juga Harus bisa bangkit lah. iya, karena aku juga pernah dapat omongan yang kena banget kayak kamu kalau mau repot jangan Repotin orang lain. iya, itu kayak bikin aku kayak waduh mikir lagi sih sebenarnya seperti itu. Jadi gimana? Kalau sedih mungkin jangan ngerepotin orang lain, mungkin itu. Iya, tapi ketika teman-teman aku tuh malah ngerasa aku tuh nggak direpotkan. Padahal kan ya kalau kayak gitu emang bukan ngerepotin orang lain, tapi orang lainnya gitu yang bersedia, siap sedia tiapku bercerita kalau kata Pamungkas, kalau Aduh. kata Baskara ya. Anaknya tuh indie banget gak sih Kak Zara? Wah, ini kolaborasi antara genre pop dan indie ya, Iya, narasumber dan hostnya. Ada lagi Aduh. dangdut kan Kak Hana suka dangdut ya Kak? Aduh enggak itu. Katia mungkin. Saya ya. suka denger loh kakaknya nyetel lagu dangdut yang pecah 1000 hanya dia. Saya juga nggak tahu loh Katia. Oke guys, oke. Kembali ke laptop. Ice breaking ya, ice breaking tadi. Oke, pertanyaan ada nih pertanyaan terakhir. Pembahasan terakhir ya ini. Mungkin bagaimana sih cara mengobati rasa homesick nih? Terutama untuk anak rantau yang kalau misalkan pengen ketemu orang tua atau saudara-saudara yang di rumah, di tempat tinggal, di tempat asal gitu. Kayak gimana sih cara mengobati rasa homesicknya itu? Siapa dulu nih? Kak Zara dulu kali ya. Ya, boleh. Untuk aku pribadi ya pasti kan lewat HP gitu ya, maksudnya telepon, VC gitu sama orang tua, maksudnya bilang aku kangen atau gimana. Tapi kalau misalnya aku ada waktu, pasti aku tuh pulang gitu, maksudnya kabarin dulu orang tua dan aku pasti tuh pulang walaupun sebentar untuk mengobati rasa kangen. Aku tuh tetap pulang gitu kalau misalnya aku tuh nggak ada kendala dari perkuliahan itu sendiri gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Zahra tuh kalau misalkan ada waktu luang gitu selalu disempetin buat ketemu sama orang tua, buat pulang ke tempat asal. Wah, bener-bener familyable banget ya. Familyable banget Kak Zara. Iya. Kapan nih Kak bangun rumah tangga sendiri? Wah, bener-bener nih Kak Zara perlu kita contoh ya yang Iya. meskipun di tengah-tengah kesibukan tetap mengedepankan keluarga. Family is number one. Wah, family is number one. Betul. Nah, menurut Katia sendiri nih, bagaimana Emang gitu sendiri aku. cara mengobati rasa homesick itu? Oh, tentu jelas. Aku mau punya tips and triknya sendiri. Yang mungkin Apa tuh tipsnya deh? Tipsnya dulu baru triknya nanti. tipsnya. Jadi Ya. seperti ini ya, kakak-kakak dan semua pendengar yang ingin mendengar podcast ini. Pemikiran aku mulai terbuka semenjak aku merasakan bahwa keluarga itu penting karena sejatinya tempat pulang yang benar-benar adalah keluarga. Betul. Ini selain keluarga inti dan juga keluarga besar, meskipun ya problematika ada, cuman aku melihatnya ya yang baik-baiknya aja. Betul. Jadi ketika aku mendapatkan momen dimana aku bertemu dengan keluarga inti dan keluarga besar, itu aku manfaatin jor-joran kayak semuanya gitu, quality time yang benar-benar kita habisin dulu cerita-cerita sampai apa-apalah gitu ya sama keluarga. Nanti karena ada momennya ketika mereka udah pada pulang atau ini misalkan apa nih, libur semester atau libur hari raya Idul Adha, Fitri gitu ya. Nah itu kan ketika ngumpul kita ini nih quality time yang benar-benar ngobrol yang enggak sharing gitu ya. Aku juga sering dikasih masukan dari keluarga mama gitu ya. Ataupun ayah gitu. Iya, ya seperti itu. Jadi kayak manfaatin karena nanti setelahnya kita akan sibuk dengan kehidupan masing-masing lagi. Jadi itu aku benar-benar ngerasa kayak oh itu bener. Aku ngerasanya itu semenjak aku umur 20 tahun. Sekarang maksudnya. Iya. Karena waktu itu nggak bisa diulang lagi Nah, ya. iya. Iya, benar-benar Ini aja sangat sebelum- berharga sekali. Sebelum aku kan tadi di rumah kan sebelum ke kos lagi, sebelum ngurusin kuliah lagi kayak pasti kan ditanya berangkat lagi kapan kayak belum tahu. Jadi di masa-masa belum taunya mau berangkatnya kapan karena tanggalnya belum jelas, itu kayak udah aku manfaatin di rumah bareng keluarga sebisa mungkin ngedeketin sama keluarga lagi, entah itu keluarga inti dan keluarga besar dan keluarga-keluarga yang ada di keluarga aku. Iya. Keluarga yang bisa Keluarga berencana. dijangkau lah gitu keberadaannya Iya. ya. Sebisa mungkin kita tuh datang ke situ. Iya. Family time ya, Iya. benar-benar. Jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tuh. Dan triknya juga
Triknya apa nih? Tapi aku tuh tipe orang yang jarang ngabarin. Gini loh, aku ngabarin tuh ketika aku emang lagi ngerasa seperti yang aku tadi bilang, aku lagi galau tiba-tiba kayak ngechat, "Mah lagi apa? Udah belum?" Tante-tante aku atau keluarga aku juga suka nanya kayak, "Kamu gak ada kabarnya sih?" Kayak gak ada kabarnya gitu. Mana aja nih Iya gitu ya. Soalnya aku kayak nanyain sebuah kabar, malah aku yang sering kayak, "Kok kamu gak ada kabarnya sih?" Kayak gitu. Soalnya aku suka, ya itu sih, soalnya aku sebelum kayak aku nyimpen diri, aku manfaatin waktu dulu, dan setelahnya kayak aku bukan tipe yang kayak chatan setiap saat gitu. Sama orang tua itu. Sama orang tua, sama keluarga, kakak, tante, om, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak secukupnya aja ya Iya. Katia ya. Tapi kalau udah ketemu, manfaatin aja. Bener-bener waktunya dipakai buat kumpul gitu ya. Iya, Kumpul sama keluarga besar, keluarga inti gitu ya. keluarga orang. Aduh ya. Gak boleh ya? Ya pengen sih jadi bagian dari Coming soon ya, coming soon. coming soon, tapi kayaknya masih jauh, masih lama. Wah, luar biasa banget ya Biasa Kak Widya. Wah, Narasumber keren banget, keren. dua ini, Masya Allah, keren banget. Dari mulai statement dari Kak Jara, dari Kak Atia itu kayak Kaji. kayak relate gitu di kehidupan sebagai anak rantau dan tips dan Thank you triknya banget. dari- Kalian juga keren banget loh. Makasih. Makasih banget loh Kak Tia Makasih loh. banyak nih buat Makasih Katia banget sama buat Kak Kak Zara juga nih. Udah nyempetin waktunya gitu udah buat mau ngobrol, berbagi sharing. pengalaman Iya betul. sebagai anak rantau yang jauh Seneng dari aja orang sih. tua. Aku tuh seneng ngobrol orangnya. Terakhir deh, Udah terakhir sayang. nih gitu dari Kak Tia sama Kak Zara. Dari Kak Zara dulu nih. Pesannya apa nih buat anak rantau? Buat anak kos, seenggak punya duit, seenggak punya uangnya kalian, setidaknya makan gitu ya, jangan nyari penyakit sendiri, jangan apa ya, pagi Jangan energen, sok-sok lah, iya gitu. pagi energen, malamnya proma tuh, jangan sampai kayak gitu. Maksudnya ya sebisa mungkin kalian tuh atur pola makan, karena tuh dari awal dari penyakit tuh dari lambung kan, jadi nyambung semua. Jadi tuh soalnya kalau misalnya udah ada sakit lambung, apalagi anak kosan kan terkenal dengan sakit lambung ya. Emah dan lain Iya, sebagainya. itu tuh Berhubungan udah apa lah. gampang masuk penyakit lainnya gitu, karena kan si lambung itu pusat dari penyakit gitu tuh. Iya, betul. Nah, selanjutnya pesannya ya jangan boros-boros lah, jadi anak kos harus bisa ngatur uang, setidaknya kamu tuh ada pegangan darurat gitulah untuk Ada kedepannya. batasan-batasannya, ini apa yang harus dibeli, apa yang nggak harus dibeli gitu ya. Iya benar. Terus ya pasti jaga diri dan Penting juga banget loh jaga diri. nah, dan juga apa ya namanya, ya belajarnya benar gitu loh, maksudnya apa ya, kumpulan atau ya seimbang lah antara organisasi ataupun apa ya, perkuliahan ataupun mainnya tuh harus balance gitu, nggak boleh ada yang lebih ke organisasi, lebih ke perkuliahan. Itu maksudnya nanti juga di saat nggak seimbang tuh kamu juga gimana ya, Kamu yang rasainnya. iya gitu, nggak enak gitu. Jadi itu aja sih Kak. Ya betul, dari Kak Zara itu bagus banget sih pesannya gitu. Yang pertama kan jangan pelit gitu ke diri sendiri Iya, gitu. bener banget. Iya, harus banyak Iya. self reward juga. Iya gitu, maksudnya kalau misalkan ke diri kita juga pelit gitu, gimana ke orang lainnya gitu. Harus bisa jaga pola makan dan lain sebagainya. Nah, dari Kak Atia nih, pesannya buat anak rantau apa? Pesannya untuk anak rantau, mungkin ini harus buat anak rantau tah, nggak universal buat yang seusia kita. Dihususin Oh, khusus buat anak rantau ya? Iya. Lakuin apa yang emang untuk anak rantau, lakuin apa yang ingin kamu lakuin mumpung kamu masih muda, tapi kamu harus ingat batasan yang kamu sendiri batasi, seperti itu. Mana yang baik dan mana Iya. yang nggak boleh gitu ya. Jadi kita juga harus membuat batasan-batasan untuk diri kita sendiri. Betul. Jangan sampai salah pergaulan ya iya. Kak Tia ya. Nah, Maksud aku ngomong ini tuh, ini hal maksudnya kayak lakuin lah apa yang ingin kamu lakuin gitu. Kamu sibukin diri, organisasi, kamu main, kamu mau nyari pengalaman, lakuin aja gitu apa yang kamu lakuin, tapi kamu harus ingat batasan-batasan yang harus kamu batasi dalam diri kamu. Selagi itu bermanfaat. Iya, Ya. maksudnya ini bukan maksudnya Jor-joran Jor-joran bebas, ke apa yang bebas kamu yang lakuin ke- boleh gitu, Iya. bukan ya guys. seperti itu. harus tetap positive vibe. Nah,
punya batasan lah, itu sih kuncinya ya Kak Atia ya. Kamu bebas lah anak rantau, kamu mau ngapain aja itu terserah kamu gitu. Tapi kamu harus ingat batasan. Karena selain bawa diri kamu sendiri, kamu tuh bawa Nama baik keluarga, nama baik alma mater, dan nama-nama lain yang harus kamu jaga. Jadi ketika kamu ingin bertingkah atau berulah, kamu harus ingat kamu tuh nggak bawa nama diri kamu sendiri. Seperti itu aja sih. Iya betul. Wah keren banget sih. Keren banget nih Ya, Kak. Kak Atia dan Kak Zara. Iya, saya memang keren sih dari dulu. Bercanda sayang. Pesannya itu nyampe gitu loh. Nyampe kemana Mbak? Banget. Nyampe gitu ke hati gitu Aduh, tuh, ke Kak. hati. Tapi yang di hati kapan nyampe ke rumah? Berat juga ya Kak Buat Atia. masnya nih, peka dong gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin obrolan dari podcast HW, podcastnya Hana dan Widya. ini mungkin berakhir ya gitu. Sampai di sini, mungkin next time kita akan mendatangkan narasumber-narasumber Yang lebih keren lagi ya Kak Widya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Pokoknya harus tungguin banget. Dan stay tune terus di podcast HW Hana dan Widya. Nah, Sampai betul jumpa banget. teman-teman semuanya. See you.